Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hanya jamaah haji itu mencium Ka'bah itu diupayakan, bahkan diupah, dicari orang yang bisa mengantarnya, bisa mencium Hajar Aswad itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita lanjutkan lagi tentang pengajian kita sekitar sebab-sebab perbedaan pendapat. Hanya saja dalam pengantar malam ini diawali dengan penjelasan apa yang kemarin tidak jelas atau bahkan bisa salah, yaitu berhubungan dengan cium Ka'bah. Kemarin disampaikan bahwa cium Ka'bah itu ada dua pendapat. Ada yang pertama, pendapat kedua-duanya sama, yaitu mencium Ka'bah adalah baik, bahkan sunat, karena itu dicontohkan pada ibadah haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada mencium Ka'bah itu bukan berarti mencium dinding Ka'bah, tetapi mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad yaitu batu yang kecil itu disunahkan untuk menciumnya. Maka ketika hukum menciumnya ada contoh pada masa Nabi, para sahabat berbeda pendapat, yaitu bahkan Sayyidina Umar sendiri pada mulanya kurang tertarik dengan mencium Ka'bah karena mencium Hajar Aswad itu. Kenapa? Karena Hajar Aswad itu adalah berupa batu. Untuk apa dibangga-banggakan batu itu yang tidak ada manfaat kepada manusia? Dan beliau menyatakan, andai kata saya tidak melihat Rasulullah menciumnya, maka saya sudah membuang batu itu. Bahkan dalam istilah orang lain disebut dibuang ke laut. Demikian tidak tertariknya mencium Hajar Aswad itu. Akan tetapi Umar ketika melihat Rasulullah menciumnya, maka tidak ada pendapat lain, maka beliau juga mencium. Hanya dalam pelaksanaannya ada dua, ada orang yang senang bahkan berdesak-desak untuk memperolehnya, seperti sekarang kita lihat orang naik haji, jadi seolah-olah kalau pergi haji tidak sempat mencium batu Hajar Aswad itu dianggap belum sempurna hajinya. Bahkan ada jamaah haji, hanya jamaah haji itu mencium Ka'bah itu diupayakan, bahkan diupah, dicari orang yang bisa mengantarnya, bisa mencium Hajar Aswad itu. Jadi ada dua pola. Jadi pola ini perbedaannya adalah kepada
nilai ibadah, akan tetapi di sisi yang lain bahwa tidak perlu berdesak-desak karena bisa menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Dengan demikian hukumnya memang sunnah, tetapi kalau memang mengganggu yang lain apalagi berdarah-darah, maka tidak sependapat. Sebagaimana berbeda antara Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas yang tentang perbedaan ini. Kemudian yang kedua, dalam kesempatan ini tentu bisa juga sedikit sejarahnya tentang Hajar Aswad itu. Hajar Aswad itu adalah batu yang diturunkan dari surga. Demikian keterangan yang kami baca di sana. Jadi warnanya sangat putih, bersih. Jadi kenapa sekarang sudah hitam? Maka karena manusia berlomba-lomba menciumnya. Maka setiap hari dicium oleh manusia yang sehingga warnanya menjadi hitam. Jamaah yang berbahagia, ini bisa disimpulkan perbedaan-perbedaan pendapat yang sebenarnya tidak ada masalah, tetapi karena hobi pada sebahagian manusia dan hobinya itu sudah menjadi suatu budaya, satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah sangat besar pahalanya. Sementara orang lain memang sunnah, tapi kalau tidak mampu dikerjakan atau dengan istilah lain tidak mengganggu, tidak berdesak-desak, tidak melahirkan mudarat, maka hukumnya tetap sunnah. Tetapi kalau melahirkan mudarat, sebaiknya dihindari saja. Intinya bahwa kalau kita nanti ke Arab ternyata dalam bidang ini tidak mungkin dilakukan, kita kerjakan saja yang lainnya. Bahkan kami dulu ada sejarah juga ketika menciumnya itu susah sekali waktu pertama dulu. Sehingga berdoa supaya bisa menciumnya. Maka ternyata Allah mengabulkan. Ada saja orang yang mendesak dari belakang dan langsung ke Hajar Aswad itu, maka langsung dicium dan pergi. Ini barangkali banyak orang yang seperti itu, yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua perlu diluruskan juga, karena kemarin juga disampaikan bahwa perbedaan pendapat membuat kerusakan di bumi dan bertumpah darah adalah satu fitrah. Ini jangan diartikan bahwa Allah memang membuat sebuah aturan yang aturannya seperti tidak mengena bagaimana Allah menghendaki kita bertumpah darah. Maka profil di sini perbedaan di sini sebenarnya hakikatnya manusia itu suka bertumpah darah itu ada potensi, ada memlakah pada dirinya untuk berbuat kerusakan. Fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dalam hatinya, dalam jiwanya hendak berbuat kesalahan. Maka inilah orang-orang yang hidup di dunia ini, kalau sudah terbiasa dengan kesalahan, maka kesalahan itu suatu kesenangan, bahkan kebanggaan. Tidak perlu menghiraukan lagi bagaimana yang sebenarnya.
Karenanya makna di sini jangan diterjemahkan Allah adalah memberi peluang untuk bertumpah darah. Tidak, diartikan bahwa potensi kita ini memang tidak selalu sehat. Ada saja yang ingin merusak dan ada saja yang ingin bermusuhan. Maka dengan demikian, sebagai cobaan Allah kepada kita dalam hidup ini, jangan suka bermusuhan, apalagi bertumpah darah. Dan ini sudah kita ketahui semua bahwa manusia itu berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat, bahkan ini adalah pendapat malaikat, walaupun ini sudah diterangkan dalam Al-Quran menjadi nas. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami malaikat itu selalu bertasbih dan memuji Allah, membersihkan, menyucikan diri kepada Allah. Artinya malaikat itu bekerja sesuatu sesuai dengan perintah Allah, tidak pernah sekali-kali pun menyimpang. Karena tidak ada sekalipun menyimpang, maka diproteslah, bukan diprotes, ditanya pendapat bagaimana ya Allah diciptakan khalifah orang-orang yang potensi dirinya suka berbuat kesalahan. Maka tentu Allah sudah menjawab, ini a'lamun ma la ta'lamun, saya lebih tahu apa yang kau tidak mengetahuinya. Intinya sebagaimana telah diterangkan bahwa kita manusia ini beda dengan malaikat. Dengan demikian, kalau ada jawaban malaikat bahwa menyucikan, supaya bukan bermakna malaikat juga ingin menjadi khalifah. Tetapi kenapa yang tidak lain seolah-olah seperti ini? Apalagi ada penafsiran yang menyatakan mereka itu bertumpah darah. Jadi dianggapnya pernah ada contoh yang dibayangkan oleh malaikat. Ada contoh pada masa lalu manusia pernah hidup dan akhirnya bertumpah darah. Ini sebahagian penafsiran. Bahkan penafsiran dari agama lain lagi, yang sehingga semuanya adalah tidak benar. Yang benar apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa Allah lah yang menugaskan manusia sebagai khalifah. Jadi dengan demikian, diciptakan manusia itu adalah tujuan Allah, bahwa manusialah yang berhak untuk menjadi khalifah di dunia ini. Tentu alasannya seperti yang diterangkan pada ayat selanjutnya, bahwa manusia itu diberi ilmu, wa'allama Adam al-asma', diberikan ilmu. Jadi seolah-olah ilmu itulah yang menyebabkan manusia didahulukan daripada yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian harus diterjemahkan secara baik bahwa makna bertumpah darah bukan berarti Allah memberi peluang untuk bertumpah darah, tetapi maknanya ada potensi manusia kalau tidak dihindari, tidak hati-hati akan melahirkannya. Jadi dengan demikian dapat, kalau kita simpulkan, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Memang kejadian juga manusia pada masa lalu pernah, bahkan anak-anak Nabi juga berselisih, bertumpah darah. Jadi dengan demikian kita ada suatu pesan dari agama, hindarilah perpecahan. Jadi potensi yang melahirkan permusuhan, apalagi bertumpah darah, sesuatu yang harus dielakkan. Bahkan ini sudah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
terjadi pertumpahan darah di antara sesama muslim karena tidak berhati-hati, tidak komit dengan nilai-nilai yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang pernah diterangkan pada ceramah sebelumnya, bahwa antara kaum Hajarat dengan Aus itu bertumpah darah, kedua-duanya muslim, bahkan ada yang hafid Quran. Tetapi kenapa seperti ini? Inilah salah satu perbedaan pendapat manusia adalah karena nafsu. Dan perbedaan manusia itu disebabkan fitnah. Maka manusia harus menghindari salah satu penyebab terjadi perbedaan-perbedaan, karena di dalamnya ada kepentingan-kepentingan yang merusak nilai-nilai kebenaran. Kepentingan-kepentingan itu diantaranya adalah supaya yang bersangkutan harus lebih dihormati. Jadi ada hubungan dengan harga diri. Manusia kalau harga dirinya hilang, apalagi dihilangkan, itu bangkit. Maka inilah yang perlu dijaga. Sebagaimana terjadi antara kedua kelompok dalam masa Rasulullah, yaitu sehingga bertumpah darah dan sebagainya, akhirnya dipanggil oleh Rasulullah, yang sehingga ada korban. Kenapa kamu seperti ini? Dan sebagainya, sedangkan saya masih hidup. Maka semuanya menangis sadar bahwa dia telah tertipu dengan kepentingan dunia. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, untuk menghindari perpecahan, untuk menghindari tidak permusuhan, maka salah satu di antaranya harus dihindari hal-hal yang merusak. Inilah yang disebutkan dengan tendensi manusia merusak. Inilah akibatnya setelah bahaya, setelah rugi, baru sadar bahwa ini adalah tidak benar. Maka pada kedua kelompok tadi, Aus dan Hajarat itu akhirnya bersatu, kembali kepada ajaran Allah yang benar. Dengan demikian, salah satu menghindari perpecahan, berpegang teguhlah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, ihbitu minha jami'a, turunlah ke bumi semuanya, dan siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak pernah bermasalah dalam hidup, tidak pernah rasa gundah, tidak pernah rasa takut dan sebagainya. Maka dengan demikian, satu yang dapat diambil kesimpulan jamaah yang berbahagia, perpecahan sering terjadi karena fitnah, dan fitnah itu juga lahir daripada tidak berpegang kepada prinsip agama. Jadi dengan demikian, salah satu cara menghindari, kita harus belajar. Ini yang penting, harus belajar. Maka ilmulah yang menghindari kita daripada permusuhan. Dan inilah yang sebagaimana yang telah dicontohkan, bahwa ilmulah seseorang itu bisa selamat. Karena tanpa ilmu orang akan mudah diadu domba, tanpa ilmu akan mudah berselisih, dan tanpa ilmu mudah orang menggiring kepada kerusakan yang lebih besar. Kana nasu a'da'um bima jahilu. Manusia adalah sering bermusuhan disebabkan kebodohan. Jadi salah satu mengantisipasi bidang ini jamaah yang berbahagia adalah untuk belajar. Maka semua hal yang ada, yang terjadi perselisihan adalah karena kurang ilmu.
Tetapi sebaliknya, orang yang berilmu semakin damai, semakin aman. Sebagaimana yang kita melihat daripada para imam mazhab, dia rukun dan tidak pernah berbeda, berselisih, walaupun guru dengan muridnya. Guru dengan muridnya sebenarnya harus saling menghormati. Maka inilah yang diamalkan oleh mereka, sehingga mazhab yang banyak itu tidak pernah membuat perpecahan. Yang membuat perpecahan adalah pengikutnya. Maka karenanya kalau mendamaikan orang, harus orang yang berilmu. Jangan mendamaikan orang yang berseberangan. Siapa yang berlainan, maka itulah yang diajak untuk berdamai. Ini adalah sesuatu yang barangkali tidak akan lebih baik. Jadi ini kemarin sudah diterangkan beberapa hal yang berhubungan sebab-sebab perbedaan pendapat. Salah satu yang sudah kita terangkan, jamaah yang berbahagia, perbedaan pendapat ulama itu adalah berdasarkan pemahaman nas. Ini pemahaman nas artinya pemahaman kepada Al-Quran dan hadis. Jadi para ulama dalam memahami nas tidak sama semuanya, ada yang berbeda-beda. Berbeda-beda juga cukup alasan. Bahkan ini yang paling menarik, saya pernah belajar dalam tafsir Tabari, itu tafsir pertama, bahwa pada mulanya ada para sahabat yang bersitegang karena berbeda bacaan. Jadi seorang membaca ayat bunyinya seperti ini, kemudian yang lain bacaannya adalah tidak serupa. Maka yang tidak serupa itu karena didengar pada Rasulullah atau didengar pada kelompok lain, maka marahlah yang tidak serupa dengannya, datanglah kepada Nabi. Maka disebutlah Al-Qur'anu ala samati ahrufin. Quran itu ada tujuh huruf. Ahrufin itu tujuh pola, 7 sistem, 7 cara. Artinya bacaannya ada yang berbeda. Karena dibaca yang berbeda itu adalah karena berdasarkan pernah didengar pada masa Nabi, atau yang kedua pernah kelompok-kelompok tertentu membacanya berbeda, maka diakui oleh Nabi. Dengan diakui berarti jadi salah sebagai salah satu sumbernya. Jamaah yang berbahagia, untuk menambah tentang perbedaan pendapat berhubungan dengan nas ini, kita sudah paham nas Al-Quran dan hadis itu diturunkan, disampaikan yang kedua-duanya dari Allah. Nabi juga adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan itu adalah wahyu, tidak ada yang diucapkan selain wahyu. Jadi dengan demikian, nas yang dibacakan, nas yang berdasarkan hadis, kalau hadis itu sahih, benar-benar wahyu. Tapi sebaliknya, kalau hadis itu palsu, itu tidak menjadi bukan berasalkan wahyu. Dan kedua, hadis-hadis yang tidak ada sumbernya, tidak benar dasarnya, apalagi riwayatnya yang tidak diketahui, maka harus dihindari. Jamaah yang berbahagia, yang selanjutnya perbedaan pendapat para ulama dalam hubungan dengan nas adalah Al-Quran itu ada lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Lafaz mutlak adalah lafaz yang tidak terkait, umum, lafaz sifatnya umum, tidak dikaitkan dengan kata-kata lain.
yang tidak membatasinya. Sedangkan muqayyad adalah lafaz yang dikaitkan dengan yang lain. Dengan dikaitkannya lain, ada lafaz yang mutlak umum dan lafaz yang secara berlaku khusus karena sudah dikaitkan. Kalau demikian bagaimana? Maka sebahagian ulama mengamalkan menurut kehendak lafaz. Kalau ayat yang umum berlakulah umum, gitu. Karena tidak mengikat, tidak ada yang mengikatnya, tidak ada yang mengkhususkannya. Sementara sebahagian lagi ayat yang umum itu tidak boleh berlaku serta-merta, tetapi harus diambil yang muqayyadnya, yang disebut dengan taksis dalam ilmu usul. Apa arti taksis? Yaitu ikhraju ba'dil kalam laulahu la dakhala fi kalam sabiq, mengeluarkan sebahagian dari inti bahasanya kepada yang lain. Maka ada ayat, pada satu ayat dia sifat umum, pada ayat lain sifat khusus. Yang barangkali ini bisa kita ketahui perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dengan Asy-Syafi'i tentang zakat fitrah. Zakat fitrah dalam mazhab Hanafi yaitu wajib juga pada orang yang bukan Islam. Wajib juga kepada orang laki-laki atau perempuan lain dari kaum muslimin. Jadi ada ayat, ada hadis yang menyatakan bahwa zakat difardukan 1 sa' dari tamar dan 1 sa' dari syair kepada orang merdeka atau hamba laki dan perempuan dari kaum muslimin. Ini maknanya apa? Orang merdeka kena, hamba kena. Jadi kecil, di dalam hadis yang lain ada yang kecil lagi, yaitu ausaan min tamarin ala sagirin wa kabirin wa hurin wa mamlukin. Ada orang kecil, ada orang yang besar, orang tua. Jadi kedua-dua hadis ini berbeda. Satu sifatnya umum, minal muslimin, yang satu adalah khusus, yang muslimin itu yang merdeka. Misalnya, jadi tidak kena pada yang lain. Atau dalam satu hadis yang tidak disebut anak miskin, tapi dalam hadis lain disebut orang mungkin orang kecil, disebut orang kecil. Maka dengan demikian berlakulah. Bagaimana berlaku? Ulama dua pendapat. Pendapat kalau Rasulullah telah menerangkan bahawa fitrah itu wajib kepada orang muslimin, maka maaflah ini pembahasan yang kadang-kadang sudah tidak terang lagi, ini sudah banyak yang sudah kabur. Rasulullah telah memperdukan fitrah 1 sa' dari syair dan 1 sa' terhadap orang kecil dan orang dewasa, merdeka dan sahaya. Jadi makna kait di sini tidak hanya disebut orang miskin, tidak disebut orang merdeka dan hamba sahaya. Kadang ada yang ada lain disebutkan merdeka dan sahaya. Dengan demikian berbeda pendapat ulama. Yang satu berlaku menurut umumnya dan yang satu berlaku khususnya. Atau contoh lain yang mudah diingat adalah yang lazim kita praktek sekarang ini. Yang kita praktek sekarang ini tentang baca Fatihah. Jadi baca Fatihah adalah wajib bagi orang yang melakukan salat. Dan setelah wajib melakukan salat, apakah yang dibaca itu Fatihah atau bukan? Maka Syafi'i dan
kawan-kawan yang serupa juga wajib membaca Fatihah, tidak boleh diganti yang lain. Sementara yang lain menyatakan tidak harus Fatihah, apa juga baca saja apa yang faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca saja apa yang mudah dari Al-Quran. Maka Yasin pun bisa dibaca dalam salat. Allahu Akbar, kemudian tidak baca Fatihah, tidak baca Fatihah. Maka ini Hanafi berpendapat boleh membaca ayat-ayat lain. Sementara kita harus membaca Fatihah. Kenapa? Karena hadis. Hadisnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kalau tidak ada salat kalau tidak membaca Fatihah. Dengan demikian sah salat kalau ada Fatihah. Sementara hal yang lain, mungkin kalau kita pergi ke daerah Hanafi itu tidak membaca, tidak mesti membaca Fatihah, tapi boleh yang lainnya. Ini kenapa? Karena nas tadi adalah yang sifat umum, baca saja apa yang mudah dari Quran, itu umum. Sedangkan dalam hadis yang lain yang sifatnya hadis ahad, hadis yang diriwayatkan tidak mutawatir, walaupun dalam pelaksanaannya sudah sangat mutawatir, yaitu harus membaca Fatihah. Demikian pula dalam salat itu banyak hal-hal. Kalau kita salat harus ikut imam, maka bisa saja kita tidak membaca apapun kecuali mendengar apa yang dibaca oleh imam, karena dalam ayat subhanahu wa ansitu, dan yang lain kita diam. Maka perbedaan-perbedaan ini banyak terjadi. Jamaah yang berbahagia, perlu diketahui bahwa perbedaan pendapat ini ada juga disebabkan ada faedah lafadznya. Lafadz dari Al-Quran itu, lafadz dari hadis yang merupakan tuntutan dan larangan. Sebagai contoh misalnya, apabila kita mengadakan utang piutang harus ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila orang mukmin mengadakan utang piutang, perjanjian utang piutang kepada masa tertentu, maka harus ditulis. Maka hukum menulisnya ini bagaimana? Apakah wajib? Maka para ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Bahwa perintah di sini bukanlah suatu kewajiban. Jadi menulis utang piutang itu walaupun wajib diselesaikan dan sebagainya, menulisnya itu bukan hukum wajib. Ini jamhur ulama berpendapat demikian, walaupun nasnya sudah ada. Sementara yang lain berpendapat kalau hutang piutang itu harus ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena perintah ayat faktubuhu, tulislah. Maka tulislah ini, perintah tulis ini adalah ada yang sifatnya tuntutan itu wajib, ada yang tidak. Maka setiap yang sudah diperintah kerjakanlah. Harus seperti hukumnya. Dan ada juga yang perintah sifatnya membina, sifatnya membantu, bukan arti pembinaan saja, bukan arti harus dikerjakan seperti itu. Maka ada perintah walaupun perintah boleh saja sifatnya tidak wajib. Jamaah yang berbahagia, dalam hal ini memang banyak sekali perbedaan yang saya ingin mempelajari, membaca kembali sebab-sebab perbedaan ini.
Salah satu sebab yang paling banyak adalah perbedaan karena hadis, yang disebut perbedaan segi riwayat. Jadi segi riwayat, karena hadis Rasulullah SAW bermacam-macam. Ada hadis yang datang kepada sebahagian fuqaha tetapi tidak sampai pada fuqaha yang lain, karena para imam mujtahid itu menggali hukum berdasarkan nas yang diterimanya. Ada nas yang tidak diterima, maka tidak dijelaskan hukumnya. Ada nas yang diterima, maka berlakulah menurut yang diterimanya. Ini contohnya banyak. Seperti Sayyidina Umar melarang memakai wangi-wangian bagi orang yang ihram. Sebelum ihramnya dan sebelum tawaf ifadah di Makkah. Artinya Sayyidina Umar melarang memakai wangi-wangian intinya. Sementara hadis Rasulullah menyatakan tayyibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla ayyarama wa li hillihi qabla ayyatawafa. Aisyah menyatakan, saya memberi wangi-wangi Rasulullah sebelum ihram dan juga setelah tahlul sebelum tawaf. Intinya bahwa Aisyah ini melakukan sedangkan Umar tidak melakukan. Jawabannya kenapa? Karena Umar tidak mendengar bahwa hadis yang menyatakan boleh memberi wangian seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak didengarnya, maka hukum berlakulah seperti itu. Demikian pula dalam hal yang lain yang intinya bahwa banyak sekali hadis-hadis yang tidak sampai kepada semua mujtahid. Ketika tidak sampai kepada semua mujtahid, maka mujtahid akan berpendapat berdasarkan hadis yang didengarnya. Sementara hadis yang lain tidak didengarnya. Ini satu saja yang barangkali yang sangat aneh ya, yaitu orang yang berwudu. Artinya berwudu bagi orang yang membawa jenazah. Kalau kita memandikan man ghassalahal ghuslu wa man hamalahal wudu'u. Artinya orang yang memandikan mayat harus mandi. Orang yang memikulnya juga harus mandi. Mengusungnya harus mandi. Ini hadis ini kalau Umar tu apa kita dengan mengusung kerenda itu harus berwudu. Permasalahannya inilah, hadis ini tidak diterima oleh semua. Dan karenanya ada berpendapat diamalkan, ada yang tidak. Saya rasa demikian penjelasan, dan besok kita lanjutkan dalam hal lain yang lebih banyak terjadi perbedaan pendapat. Di antaranya adalah karena bertentangan dalil agama ini yang banyak, antara satu dalil dengan dalil yang lain bertentangan, maka lahirlah perbedaan pendapat di antara ulama. Nanti akan kita bahas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.
محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه